luar biasa. Ini buat yang datang duluan, yang merupakan contoh kedisiplinan buat kita ya. Jadikan contoh ya supaya besok yang lainnya jangan mau kalah, harus datang lebih awal juga ya. Karena ciri-ciri orang Islam adalah anak-anak yang disiplin. Nah, untuk itu rewardnya buat Dimas menjadi ketua kelas hari ini. Silakan Dimas dipimpin, disiapkan dan pimpin doa. Maupi, iya, Rania, oke hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Buat yang tidak hadir kita doakan, mudah-mudahan segera diberi kesehatan supaya bisa berkumpul dan bisa belajar kembali bersama dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, seperti biasa ya, kita akan awali dengan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya berdiri. Kita hari ini menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Sudah hafal ya lagunya ya? Periksa kebersihan dulu, cek dulu bajunya dirapikan ya. Ya, yang bajunya belum rapi dirapikan dulu. Lihat bukunya. Siapa yang bukunya panjang? Nah, yang bukunya panjang jangan lupa nanti sampai lupa dibersihkan ya, dipotong. Ya, kenapa? Karena an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sudah rapi semua? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Baik, anak-anakku silakan duduk dan siapkan bukunya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui arti Asmaul Husna, kemudian mengetahui arti Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim, dan satu lagi Al-Ahad. Kemudian mendiskusikan pemahaman dari materi Asmaul Husna dikaitkan dengan buku cerita yang kakak bagikan ya. Kemudian nanti menyampaikan hasil diskusi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah melalui apa? Mengenal Allah dengan Al-Quran. Luar biasa ya. Ada yang masih ingat kira-kira kemarin surat apa yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ada ya? Allah itu ada, tapi dijelaskan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Surat apa? Ayo ya, Dimas, surat apa tadi? An-Nasr, ayat berapa? Ayat 3. Pintar. Satu lagi. Ya, baca surat Toha ayat. Oke, benar semuanya. Tepuk tangan buat Dimas depannya. Ya, luar biasa. Tapi kayaknya masih kurang semangat. Coba tepuk semangat. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, tepuk satu. Iya, tepuk. Ya, tetap konsentrasi ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tujuan pembelajaran ya, bahwasanya tujuan pembelajaran kita diantaranya adalah mengenal Asmaul Husna yang akan kita bahas, mengenal Asmaul Husna. Tapi sebelum Pak Guru menjelaskan, ada yang tahu nggak apa sih Asmaul Husna itu? Siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Apa?
nama-nama baik bagi Allah. Ada lagi yang lain? Ya, iya benar. Nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Tepuk tangan Mbak Sally. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ya. Nah, sama seperti kalian. Kalian diberikan nama yang bagus dari orang tuamu, ya, pastinya dengan doa yang baik, ya. Seperti misalnya Muhammad, ya, Muhammad Abad, ya, Muhammad itu artinya terpuji, diharapkan Abad menjadi seorang lelaki yang terpuji, ya, tuh dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Asmaul Husna yang akan kita pelajari nanti, yaitu kita akan mengenal tentang Al-Bashir, ya, kemudian Al-Adlu, kemudian Al-Azim dan Al-Ahad. Nah, sekarang siapa yang tahu silahkan cari tahu, ya, kalian cari tahu sendiri, cari tahu apa sih arti Al-Bashir, ya, apa arti Al-Adlu dan apa arti Al-Azim dan Al-Ahad. Ya, silakan cari tahu di buku pelajaran yang sudah dibagikan dari sumber pelajarannya. Ya, silakan cari tahu, dibaca bukunya. Dibaca bukunya, cari tahu apa itu arti Al-Bashir, apa arti Al-Azim, Al-Adlu, Al-Ahad. Ya, sudah ada yang ketemu? Sudah. Baik, coba kakak mau tanya dari kelompok sini dulu belakang. Ya. Apa arti Al-Bashir? Maha melihat. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok ini. Apa arti Al-Azim? Bagus, tepat sekali, tepuk tangan. Oke, kelompok yang belakang. Apa arti Al-Adlu? Maha adil, betul, tepuk tangan. Nah, apa arti Al-Ahad? Maha Esa, tepuk tangan. Betul. Ya, Ahad itu artinya satu. Nah, sekarang perhatikan video, perhatikan presentasi yang ada di depan, ya, video yang di depan. Nanti, ya, silakan dicatat, dilihat, disimak, dan dicatat yang penting-pentingnya, kemudian diresume, ya. Pak Guru akan menjelaskan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, ya, sebelum kita mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, bintang dan lain sebagainya, ini yang pertama kita cari tahu adalah namanya, ya. Nah, supaya tahu ini apa ini? Manusia. Ini apa? Hewan. Nah, kan ini kita nggak tahu ini ada namanya. Hewan ini hewan apa? Ya, ini namanya manusia. Namanya siapa? Bisa jadi namanya Dimas, ya, atau namanya Pompi, ya. Nah, semua ini kita untuk bisa memanggil semua yang ada di sini itu harus butuh nama, seperti halnya nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu punya Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah, itu disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu ada 99 yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Ya, ditambah lagi satu tadi yang tambahnya Al-Ahad belum dicatat. Ya, nah ini semua adalah
yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, tadi sudah disampaikan Al-Bashir. Ya, yang pertama Al-Bashir itu artinya apa? Melihat. Tepat sekali. Al-Bashir itu artinya maha melihat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Adlu. Ya, Al-Bashir kemudian Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya maha adil. Ya. Allah itu maha melihat, anak-anakku. Ya, Allah itu melihat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Walaupun teman kamu tidak melihat kamu mengambil barang milik temanmu. Ya, tapi Allah maha melihat. Ya, walaupun teman kamu nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Allah itu nggak pernah tidur. Ya, kemudian yang kedua, Allah itu maha adil. Ya, ada kakak beradik. Ya, kakaknya dikasih uang jajan 10.000, adiknya dikasih uang jajan 5.000. Adil nggak? Nggak adil. Kakaknya berangkat ke sekolah naik mobil, adiknya jalan kaki. Kalau misalnya dua-duanya dikasih 5.000, adil nggak? Tidak. Ya, jadi dikatakan adil itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kakak beradik, kalau kakaknya mau dia naik kendaraan, dapat ongkosnya uang jajannya lebih besar, sedangkan adiknya cuma jalan kaki, lebih kecil ongkosnya, itu yang namanya adil. Ya, kenapa? Kalau kakaknya dikasih 5.000 juga, ya kakaknya habis untuk ongkos dong, nggak bisa jajan. Nah, adiknya bisa jajan sepuasnya dengan uang 5.000, benar nggak? Iya, ya. Makanya di situ Allah itu maha adil. Nah, bukti apa Allah maha adil? Kamu makan nasi 1 piring, benar nggak? Ada yang 1 baskom? Ada. Ya. Kemudian semut makannya 1 piring nggak? Semut makannya banyak apa sedikit? Sedikit. Sekarang kalau misalnya ditukar nih, makanan semut jadi makanan kamu jadi makanan semut, adil nggak? Adil nggak? Kan perbandingannya tadi beda tuh. Ya, tadi kamu makan 1 piring, banyak banget kamu 1 piring, sedangkan semut paling cuma sebutir gula. Tuh, adil nggak? Nggak adil kan? Makanya ditukar, mau nggak? Kenapa tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Ayo. Kenapa? Kalau kamu makan semut, makanan semut, ya, kenyang nggak? Tidak. Itu jawabannya. Kalau semut makanan kamu, yang ada semutnya bisa meninggal, innalillahi. Kenapa? Karena kebanyakan. Nah, disitulah yang menunjukkan Allah itu maha adil. Ya, jadi apa yang diberikan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha itu sebagai contoh. Kita kelompok, ya, bagi kelompok untuk kelompok diskusi. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, nah silakan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan. Kakak akan bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerjanya. Silakan 1 orang maju ke depan, yuk, masing-masing kelompok. Ini 1 orang maju ke depan. Ya, silakan. Ayo sini satu-satu. Ayo. Ya, ini LKPD-nya. Ya, silakan nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kembali. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian diskusikan, berikan contoh. Ya, kira-kira contoh apa saja sih yang menunjukkan Allah itu maha Bashir, adlu, kemudian azim,
ya, dan Ahad. Ya, silakan dikerjakan dengan masing-masing kelompok. Ya, silakan diskusikan. Sambil berdiskusi, ya, mencari contohnya. Tadi Pak Guru sudah memberikan buku cerita, ya, sudah memberikan buku cerita buat masing-masing kelompok. Nah, silakan cari tahu kira-kira, ya, sambil kamu literasi, sambil kamu baca, ya. Nah, kira-kira buku cerita yang kamu baca itu ada hubungannya nggak dengan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Ya, sambil dibaca buku ceritanya dibuka, dibaca. Ya, dibuka buku ceritanya. Sini, sebelah sini. Iya. Risa, baca buku cerita apa? Tentang apa judulnya? Keledai dan Pedagang. Ya, judulnya Keledai dan Pedagang. Nah, bisa sampaikan nggak tadi dari diskusi sama teman-temannya? Ya, tapi sebelumnya kakak mau tanya, keledai dan pedagang ini tadi menceritakan tentang apa sih? Tentang bahwa si keledai tadi berlaku curang. Iya, tentang berlaku curang, ya. Nah, itu diskusikan dengan teman-temannya menunjukkan apa hubungan dengan Asmaul Husna. Apa itu? Yang apa? Al-Bashir. Apa arti Al-Bashir? Mahal? Melihat. Luar biasa. Tepuk tangan buat Risa. Iya. Tadi kata Risa, ya, buku ceritanya menjelaskan tentang keledai dan pedagang yang keledainya berlaku curang, tapi menunjukkan Al-Bashir. Bener nggak? Kenapa kok buku cerita yang dibaca oleh Risa dan kawan-kawan tadi menunjukkan Al-Bashir? Al-Bashir itu artinya apa? Maha melihat. Ya, mau dilakukan apa, manusia melakukan apapun itu, ya, tadi seolah-olah binatang, ya, binatang keledai tadi berlaku curang. Walaupun manusia nggak lihat, orang lain tidak tahu, tapi dia yakin bahwa Allah itu maha tahu, Allah maha melihat. Namanya Al-Bashir, maha melihat. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik anak-anak yang soleh-soleha, coba masih ingat dengan Bitwan? Masih ingat dengan Bitwan? Ya, coba yuk kita ikuti sama-sama yuk. Coba kalau kakak bilang Bitwan, ya, yang mana tuh, ya? Nah, coba. Yuk, ke paha aja, jangan ke meja, ya. Jangan ke meja, ke paha. Yuk. Bitwan, Bitu, Bitri. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa sekali. Baik, sebelum ditutup, seperti biasa, yuk. Sekarang kerjakan LKPD-nya. Kita latihannya dikerjakan dulu, ya. Yang kakak bagikan tadi ditulis, kemudian nanti dikumpulkan. Silakan. Kesimpulannya, resumenya silakan nanti kamu pelajari di rumah, ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini jangan lupa, ya. Ingat, terapkan di rumahmu. Ingat bahwa Allah itu Maha Bashir, Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Azim, Allah itu Maha Ahad. Ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah, menyembah, percaya kepada selain Allah. Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Ahad. Ya, kemudian kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tercela, ya, karena Allah itu Maha Bashir. Dan kita juga nggak boleh suudzon, nggak boleh marah sama mama papahnya yang ngasih ongkosnya nggak adil, ngasih ongkosnya nggak imbang katanya dengan kakaknya, ya. Tapi ingat, Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sama seperti mama papamu juga yang memberikan ongkos ujianmu sesuai dengan kebutuhanmu juga. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha,
Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatannya dan ingat sampai di rumah ya jangan langsung tidur, tapi cuci kaki dulu, cuci tangan, bersih-bersih dulu ya. Jangan lupa beresin pelajarannya buat pelajaran yang akan datang. Kalau ada tugas dapat dikerjakan ya. Nah, kemudian sebelum pulang nanti kelasnya disapu, dibersihkan, di mejanya dirapikan kembali seperti biasa. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhan